Selamat datang di channel Semua Pasti Bisa. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang analisis metode statistik, yaitu pada materi uji prasyarat analisis. Pengujian persyaratan analisis statistik itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menerapkan analisis statistik. Nah, pengujian persyaratan analisis ini dilakukan jika analisis statistiknya itu termasuk analisis statistik parametrik yang variabelnya berwujud data interval dan ordinal. Analisis statistik yang mencari pengaruh atau hubungan serta perbedaan yang datanya berwujud data interval baik sebagai variabel bebas maupun terikat itu diharuskan menggunakan pengujian persyaratan analisis statistik. Contohnya seperti ini. Jika teman-teman mencari pengaruh, persyaratan yang seharusnya diuji adalah uji normalitas, kemudian linearitas. Nah, akan tetapi jika teman-teman mencari hubungan, uji persyaratan yang harus diuji adalah uji normalitas dan uji linearitas. Nah, demikian juga seseorang peneliti ketika akan mencari tahu perbedaan, maka persyaratan yang diuji adalah uji normalitas dan homogenitas. Persyaratan yang dimaksud harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka hasil kesimpulan pengujian kurang dapat dipertanggungjawabkan. Atau dengan kata lain, kesimpulannya kurang valid. Nah, jadi dalam bahasan berikut akan disajikan beberapa jenis pengujian persyaratan, yaitu terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Kita mulai dengan uji normalitas. Jadi pengujian normalitas itu dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Jadi hal ini penting diketahui karena berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji statistik yang teman-teman akan gunakan. Jadi uji parametrik misalnya itu mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Apabila distribusi data tidak normal, maka disarankan untuk menggunakan uji non-parametrik. Nah, asumsi data normal diuji terlebih dahulu itu untuk membuktikan apakah data empirik yang sudah diperoleh sesuai dengan distribusi normal atau tidak. Pertanyaannya adalah mengapa perlu diuji? Ini dikarenakan data dengan distribusi normal itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi saat hendak melakukan perhitungan analisis statistika. Klasifikasinya data baik berupa data interval maupun rasio yang sudah didapatkan melalui pengumpulan data. Selanjutnya akan diuji berdasarkan analisis statistika parametrik. Jadi analisis statistika parametrik itu digunakan untuk menguji parameter populasi melalui analisis statistika atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Namun untuk dapat dilakukan uji analisis statistika parametrik, data tersebut dipersyaratkan harus berdistribusi normal. Nah, pembuktian data berdistribusi normal itu dilakukan dengan menggunakan pengujian normalitas terhadap data. Jadi penggunaan analisa data statistik di sini itu bisa menggunakan cara uji normalitas, yaitu dengan uji Lilliefors, Kolmogorov-Smirnov, chi-square dan lain-lainnya. Jadi meskipun demikian, apabila sebaran data suatu penelitian misalnya yang mengungkapkan kemampuan siswa ternyata diketahui tidak normal, hal itu bukan berarti harus berhenti penelitian itu, sebab masih ada fasilitas statistik lain, yaitu statistik non parametrik yang dapat digunakan teman-teman apabila data tadi tidak berdistribusi normal. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan uji normalitas. Jadi uji normalitas
digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak, seperti sudah diketahui sebelumnya. Nah, analisis parametrik seperti korelasi Pearson itu mensyaratkan bahwa data harus terdistribusi dengan normal. Uji normalitas yang baik itu digunakan dengan metode uji Lilliefors dan juga dengan Kolmogorov-Smirnov. Jadi metode Kolmogorov-Smirnov itu tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Hanya saja langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus itu sama, namun pada signifikansinya yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov itu menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilliefors itu menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors. Oke, jadi kali ini kita akan melakukan uji normalitas menggunakan uji Lilliefors. Jadi yang pertama kali teman-teman lakukan adalah membuka aplikasi SPSS teman-teman. Ya, kita sudah terbuka, cancel. Nah, di sini teman-teman bisa tulis hasil misalnya. Bukan. Teman-teman buka variable view. Teman-teman bisa menulis hasil di sini. Hasil, kemudian desimalnya teman-teman turunkan menjadi 0. Kemudian label ini teman-teman tulis hasil belajar. Kemudian ini kita center. Ya. Kemudian teman-teman tinggal melihat data view. Nah, ketika ini telah selesai, teman-teman bisa memasukkan data yang teman-teman mungkin sudah siapkan di Excel teman-teman. Jadi misalnya ini sudah saya siapkan di sini untuk uji normalitas. Jadi kita tinggal mengcopy paste datanya, data hasil belajar di sini. Lalu setelah itu kita masukkan ke slide sini. Nah, oke. Tunggu sebelumnya kita lihat dulu PowerPoint-nya tadi. Oh iya. Jadi di sini yang kita ingin lihat apakah hasil belajar ini datanya terdistribusi normal atau tidak. Oke. Tadi setelah kita masukkan ke SPSS, maka langkah selanjutnya adalah pergi ke Analyze. Kemudian teman-teman pergi ke Descriptive Statistic. Kemudian teman-teman memilih Explore. Nah, kemudian teman-teman pindahkan hasil belajar ke Dependent List. Ya, teman-teman klik tadi Plots, kemudian Normality, Plot with Test. Kemudian Continue, dan kemudian OK. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan datanya. Oke. Kita tambah, kita ulangi lagi, kita tambah dengan histogram. Walaupun ini tapi walaupun tidak terlalu dibutuhkan, tapi ini bisa dijadikan sebagai pelengkap untuk penjelasannya. Tadi descriptive statistik, kemudian explore, kemudian plotnya tadi kita tambah dengan contreng pada histogram, dan continue. Oke. Ya, histogram musuhnya seperti ini. Jadi nah, ini kita lihat dulu. Nah, kita lihat ini adalah jawabannya. Kita buat layarnya terbagi dulu menjadi 2.
Oke. Jadi teman-teman di sini sudah, nah ini adalah hasilnya test of normality. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan dengan menggunakan metode uji level force. Yang pertama, teman-teman bisa merumuskan terlebih dahulu hipotesis penelitiannya. Misalnya, H0, data memiliki distribusi yang normal, atau di sini data hasil belajar itu memiliki distribusi yang normal. Sedangkan HA, data hasil belajar tidak memiliki distribusi yang normal. Kriteria pengujian yaitu jika signifikansinya itu lebih dari 0,05 itu maka H0 diterima atau data memiliki distribusi yang normal. Jika sebaliknya maka H0 ditolak. Kemudian kita melakukan interpretasi terhadap output SPSS yang kita peroleh. Nah, jadi ya ini teman-teman bisa lihat sama. Nah, di sini pada output, jadi pada output di atas itu merupakan hasil uji normalitas Lillie Force dengan menggunakan Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Dari kolom Kolmogorov-Smirnov, peneliti hanya perlu membaca nilai signifikansinya. Jadi di sini 0,200 ini. Jadi diketahui jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki distribusi normal. Sebaliknya, jika data lebih dari 0,05, maka data dikatakan memiliki distribusi normal. Nah, berdasarkan output data yang diperoleh, itu diketahui nilai signifikansi untuk hasil belajar adalah 0,200. Maka di sini dapat disimpulkan data hasil belajar itu memiliki distribusi yang normal. Karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Setelah itu kita membuat kesimpulan. Jadi diketahui dari output uji normalitas, data hasil belajar signifikansinya adalah lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau data hasil belajar memiliki distribusi yang normal. Nah, untuk tambahan, jadi ini hanya tambahan saja. Untuk kita lihat di sini kan ada histogramnya. Jadi kita perbesar saja. Nah, histogram ini berdasarkan gambar ini menunjukkan distribusi data cenderung berbentuk seperti lonceng, sehingga kemungkinan distribusinya normal atau mendekati normal. Kemudian kita lihat di bawah lagi. Nah, normal key plotnya of dari hasil belajar. Jadi data itu dikatakan berdistribusi normal jika tersebar di sekitar garis. Jadi berdasarkan hasil keluaran SPSS terlihat data menyebar di sekitar baris dan sebagian di luar garis atau letaknya tidak jauh dari garis. Nah, melihat gambar semacam ini kemungkinan data berdistribusi normal. Jadi selain kita menggunakan signifikansi, kita juga bisa melihat dari gambar yang terlihat. Kemudian yang di bawah lagi itu adalah detrended normal key. Jadi secara teoritis dapat dikatakan data dikatakan berdistribusi normal jika tersebar di sekitar garis angka 0. Nah, berdasarkan keluaran pada gambar terlihat sebagian besar data letaknya tidak jauh dari angka 0, sehingga kemungkinan data terdistribusi secara normal. Jadi mungkin itu hanya sedikit tambahan. Kemudian kita lanjut kepada uji syarat analisis yang kedua, yaitu uji homogenitas. Kita naik lagi. Tadi kita sudah melakukan uji menggunakan Lillie Force. Sekarang kita melakukan uji menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jadi sebenarnya sama saja, terserah teman-teman tinggal memilih ingin menggunakan Lillie Force ataukah uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jadi
sama saja datanya, tinggal kita masukkan datanya seperti langkah awal tadi, tinggal kita kemudian melakukan analyze, memilih analyze, kemudian kita memilih non parametric test, lalu teman-teman pilih one sample KS. Nah, ini teman-teman pindahkan, kita lihat optionnya. Oh tidak ya, tidak mengulang option, jadi langsung klik normal. Oke, langsung kita klik oke. Nah, di sini jadi di sini sudah muncul. Coba kita lihat. Kita lihat dari pengujian ini ya. Kita lihat pengujian menggunakan ini uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jadi sama seperti pada uji Lily-Force tadi, jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, di sini kita menginterpretasi output SPSS-nya. Jadi di sini pada output di atas ini menjelaskan ya. Jadi pada output di atas ini menjelaskan hasil yang diperoleh dari hasil uji normalitas dengan menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov test untuk melihat normalitas data dari output tersebut hanya diperlukan untuk membaca nilai signifikansi asim sig to tail. Jadi jika nilai signifikansi yang diketahui kurang dari 0,05, maka data yang diperoleh tidak memiliki distribusi normal. Jika data nilai signifikansinya yang diperoleh lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Jadi melihat data output di atas diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,852. Ini lebih besar dibandingkan signifikansi 0,05. Maka data dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar dari 30 responden memiliki distribusi yang normal. Nah, ini sama saja kesimpulannya. Jadi diketahui dari output uji normalitas hasil belajar signifikansi asin sig-nya itu adalah 0,852 lebih besar dari 0,5, maka data disimpulkan bahwa H0 diterima dan data dari hasil belajar memiliki distribusi yang normal. Oke, kita lanjutkan ke uji prasyarat analisis yang kedua, yaitu homogenitas. Oke, kita lihat dulu. Jadi jadi ini seperti ini. Jadi uji homogenitas itu digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih varian populasi adalah sama atau tidak. Jadi uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample t-test dan ANOVA atau bagi peneliti yang menggunakan lebih dari satu kelompok sampel. Nah, seperti ini. Lalu, nah ini adalah contoh kasusnya. Jadi terdapat sebuah penelitian dengan judul pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap ini inquiry ya, inquiry mana rumusan masalah yang dibuat, dan rumusan masalah yang dapat dibuat adalah apakah ada perbedaan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen model pembelajaran inquiry dengan kelas kontrol model konvensional. Jadi berdasarkan data di samping, lakukanlah uji homogenitas untuk menentukan apakah data post-test dari kedua kelas ini bersifat homogen atau tidak. Oke, jadi kita langsung saja melakukan analisis. Yang pertama tentunya kita melihat datanya dulu di Excel atau membuat datanya dulu di Excel. Nah, jadi ini ke data pretest dan post-test antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, dan yang ingin dianalisis adalah hasil post-test dari kedua kelas ini, yaitu inquiry ya, di sini inquiry. Bukan
Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dulu SPS-nya. Jadi yang pertama kita file, new, data. Lalu teman-teman tulis hasil. Dan kemudian bukan ya. Maksudnya salah. Jadi kita masuk ke variable view. Kita ulang saja. Jadi new data, kemudian variable view. Yang sudah masuk variable view. Kemudian tulis hasil dan juga kelas. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian ininya kita rubah menjadi center. Nah, labelnya ini teman-teman bisa tulis hasil belajar siswa. Dan kelasnya, teman-teman bisa menulis kelas di sini. Nah, di value ini, di bagian ini teman-teman menulis ini 1, sini kelompok eksperimen. Kita lihat lagi tadi datanya. Kita tulis kelas eksperimen. Inquiry, model pembelajaran yang digunakan. Lalu add. Sekarang yang kedua, ini tulis 2. Ini kelas kontrol. Kemudian kelas kontrol ini kita menulis konvensional, modul pembelajaran konvensional. Nah, setelah itu kita add, lalu oke. Sehingga hasilnya akan seperti ini teman-teman. Hasil dan kelas. Nah, hasil ini kita copy lagi di datanya. Jadi ini inquiry. Oke, kita copy post testnya. Lalu kita copy ke sini. Begitupun dengan kode kelasnya tadi. Ini kita copy. Mana tadi? Ya, ini kita masukkan ke kelas. Ya. Selanjutnya bagian kedua kita ambil pada kelas kontrol. Ya, kelas kontrol. Lalu kita masukkan ke dalam file tadi. Ya, urutannya seperti ini. Kemudian bagian bawahnya kita mengcopy lagi bagian kodenya. Ctrl C, lalu kita masukkan lagi ke SPSS. Ya, seperti ini. Nah, setelah ini selesai dilakukan, teman-teman klik analyze.
kemudian teman-teman pilih descriptive statistik, kemudian teman-teman pilih explore. Nah, ini teman-teman harus bisa menempatkan variabel ini ke dalam variabel yang tepat. Jadi hasil belajar ini kan merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel dependent. Jadi dia masuk ke dependent, sedangkan kelas ini kita masukkan ke faktor. Dan kemudian klik tadi plotnya tadi. Nah, dan kemudian kita klik pada power estimation. Lalu continue, lalu oke. Oke, jadi ini output yang dihasilkan ketika kita melakukan uji homogenitas. Teman-teman bisa lihat dari sini yang penting adalah ini test of homogeneity of variance. Jadi kemudian kita bandingkan dengan hasil yang sudah sini saya buat di sini. Oke, jadi di sini, nah seperti ini. Jadi langkah awalnya yang pertama kita merumuskan hipotesis penelitian. Jadi misalnya H0 data varians kelompok post-test kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol adalah sama atau homogen. Dan HA-nya itu adalah data varians kelompok post-test kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol adalah tidak sama. Jadi data ini adalah tidak sama atau tidak homogen ya. Tidak sama atau tidak homogen. Nah, kriteria pengujiannya yaitu jika nilai signifikansi atau sig based on mean-nya itu lebih dari 0,05, maka variance data adalah homogen dan H0 diterima. Kemudian jika nilai signifikansinya sig-nya itu adalah based on mean-nya itu kurang dari 0,05, maka variance data adalah tidak homogen dan H0 ditolak. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita menginterpretasi output SPSS-nya. Jadi di sini sudah saya pindahkan dari output SPSS-nya ke Word. Jadi di sini teman-teman bisa lihat berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi sig-nya itu based on mean-nya itu adalah sebesar, teman-teman bisa lihat di sini adalah 0,717. Di mana ini lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa varian kelompok post-test kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol adalah sama atau homogen. Dan angka level statistik itu di sini menunjukkan semakin kecil nilainya maka semakin besar homogenitasnya. Oke, sekarang kesimpulan. Jadi diketahui dari data output uji homogenitas nilai signifikansi based on mean-nya itu adalah sebesar 0,717, di mana ini lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan varians kelompok post-test kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol adalah sama atau homogen. Jadi itu adalah uji homogenitas. Sekarang kita lanjut pada uji linearitas. Kita coba, oke. Ini tadi homogenitas sudah. Sekarang uji linearitas. Oke. Jadi uji linearitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel itu mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini digunakan sebagai prasyarat statistik parametrik, khususnya dalam analisis korelasi atau regresi linear, yang termasuk dalam hipotesis asosiatif. Nah, pada program SPSS, uji linearitas itu menggunakan test for linearity pada taraf signifikan 0,05. Jadi, dua variabel dikatakan mempunyai hubungan linear bila signifikansinya
lebih dari 0,05. Oke, kita langsung saja ke soal. Di sini ada variabel kecerdasan intelektual dan hasil belajar. Pertanyaannya adalah, apakah ada hubungan antara variabel kecerdasan intelektual dengan hasil belajar? Nah, jadi berdasarkan data di lapangan didapatkan data sebagai berikut. Oke, jadi kita tulis dulu datanya di Excel seperti ini. Kemudian kita ke SPSS, kemudian kita new data, ya. Nah, kemudian variabel view-nya kita tulis X besar, kemudian di bawahnya lagi Y besar. Desimalnya ini kita rubah menjadi 0. Ini juga kita rubahkan menjadi 0. Nah, labelnya ini tadi apa ya? Kita lihat di sini. Oh, kecerdasan intelektual atau Q. Jadi kita masukkan. Nah, pada labelnya ini kita Ctrl V. Tadi sudah di Ctrl C, Pak. Ctrl C, lalu Ctrl V. Ya, sudah. Nah, di sini hasil belajar. Kemudian ini kita bikin center. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya, data view-nya seperti apa. Nah, kemudian baru kita masukkan datanya. Kita copy datanya di Excel, Ctrl C, lalu ke data ini, lalu Ctrl V. Oh, kenapa Ctrl V nya agak, coba Ctrl V. Oh, kok kita coba lagi tadi agak. Ctrl copy, kemudian di sini paste. Ya, sudah teman-teman. Lalu teman-teman pilih analyze, kemudian pilih compare means. Lalu ini teman-teman harus bisa bedakan ya teman-teman. Hasil belajar ini adalah variabel yang dipengaruhi, jadi dia masuk dalam dependent list. Kemudian kecerdasan intelektual ini adalah variabel bebas, di mana dia adalah variabel yang dipercaya dapat mempengaruhi hasil belajar, maka dia dimasukkan ke dalam independent list. Kemudian option, lalu kita pilih test for linearity, lalu continue, lalu di sini oke. Nah, sehingga akan terlihat di sini teman-teman. Nah, jadi di sini ada datanya, dan yang paling penting adalah di sini ANOVA tabel ini, karena ada deviation from linearity. Jadi di sini saya sudah buat rangkumannya. Jadi misalnya kita merumuskan hipotesis penelitian terlebih dahulu. Misalnya H0 yaitu terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel kecerdasan intelektual IQ dengan variabel hasil belajar. Kemudian HA-nya tidak terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel kecerdasan intelektual atau IQ dengan variabel hasil belajar. Kriteria pengujian di sini yaitu jika nilai yang ini tadi deviation from linearity sig lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi independen di sini adalah variabel kecerdasan intelektual dengan variabel hasil belajar, dan 0 diterima. Kemudian jika nilai ini kurang dari 0,5, maka tidak ada hubungan yang linear
linear secara signifikan antara variabel kecerdasan intelektual dengan variabel hasil belajar, sehingga H0 ditolak. Oke, jadi selanjutnya kita di sini interpretasi output SPSS. Nah, di sini dari output ini kita dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya pada baris deviation from linearity itu sebesar mana ya? Nah, ini signifikansinya adalah sebesar 0,569. Karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel kecerdasan intelektual dengan hasil belajar itu terdapat hubungan yang linear. Jadi kesimpulannya adalah diketahui dari output uji linearitas diperoleh nilai deviation from linearity signification itu adalah 0,569 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima bahwa terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel kecerdasan intelektual IQ dengan hasil belajar. Oke, jadi kita telah mempelajari bagian-bagian dari uji syarat analisis yang terdiri dari uji normalitas, kemudian uji homogenitas, dan juga uji linearitas. Jadi ya, uji prasyarat analis. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.